Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke bro, hari ini jam 10 mamen dan kita akan lakukan bedah untuk si Daido Baratus ini. Dan akan kita lihat gimana untuk spare part dalamnya, apakah ada sesuatu yang menarik. Tapi karena ini udah malam ya bro, kita harus tetap melek seperti biasa. Kita ngopi dulu mamen. Mantap bro. Oke, jadi akan langsung aja kita bongkar untuk reelnya ini bro. Pertama-tama kita akan lihat dulu untuk handle-nya. Kemarin sih udah saya sempat untuk bikin reviewnya bro, dan untuk reviewnya itu ada di video yang ini. Dan sekarang kita akan cek untuk internal parts dari si Daido Baratus ini. Nah, untuk handle di sini dia menggunakan bahan metal tipenya one piece. Kemudian untuk handle-nya ini tentunya dia udah interchangeable. Kemarin pun sudah sempat saya bongkar. Dan kita lihat untuk handle-nya. Dan untuk di dalam handle-nya ini pastinya dia sudah menggunakan, ada satu buah ball bearing sih bro. Tapi untuk sebagian sebaliknya itu dia tidak menggunakan ball bearing. Tapi kemarin kayaknya saya bongkar itu ukuran 1000 apa ya. Sama bro. Nah ini dia tidak menggunakan ball bearing di bagian sini. Dan pada bagian sebelah sini dia menggunakan satu buah ball bearing bro. Nah ini ada ball bearingnya tuh. Oke, langsung kita lanjut lagi ke bagian lainnya. Nah kita akan bongkar spoolnya ini. Nah untuk spoolnya ini, nah dia udah ditutupnya, udah ada shieldnya di sini bro. Nah kemudian di bagian drag system. Ini drag systemnya emang agak tergolong kecil bro, tapi jangan takut bro. Untuk drag systemnya ini biar dia kecil, tapi dia udah menggunakan MTD carbon. Jadi di sini untuk bahan drag washernya dia menggunakan bahan MTD carbon bro. Dan untuk kelebihan bahan MTD carbon ini, kalau seandainya drag systemnya ini dia bekerja dalam waktu yang lama bro, dia tidak akan macet, tidak akan terjadi macet pada saat dragnya itu bekerja. Jadi dia akan tetap di posisi yang stabil bro. Nah kemudian kalau kita ukur untuk ukuran karbonnya ini, karbon washernya itu diameternya itu ada di sekitar 19,5 mm. Untuk inner diameternya itu ada di 4,5 lah kurang lebih. Dan untuk ketebalannya kurang lebih ada di 1 mm bro. Nah, oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Nah di sini untuk spool washernya dia sudah disupport dengan satu buah ball bearing support di sini bro. Nah ini dia. Dan untuk ball bearing supportnya ini tergolong cukup besar ya untuk ukurannya ya. Di sini untuk penguncinya dia menggunakan shield. Tapi untuk shieldnya ini sih dia tidak berfungsi sebagai shield ya. Dia hanya berfungsi sebagai perekat aja. Biar untuk dudukan pada clickernya ini dia tetap selalu berada pada tempatnya bro. Nah jadi ini untuk ball bearing pada bagian spool supportnya. Dan untuk ukurannya itu dia ada di 6,5 dikali 11 kali 6,5 11 kali 3 bro. Kemudian untuk clickernya dia menggunakan tipe advance drag clicker. Dan untuk clicker wire-nya dia menggunakan tipe yang bulat. Tipe yang bulat ini dia akan lebih kuat menendang housing clickernya hingga akan menghasilkan suara clicker yang lebih kencang. Tapi untuk kelemahannya sih, kata orang sih untuk model bulat ini dia akan lebih gampang patah bro. Tapi saya udah pernah cek untuk beberapa produk terbaru dari Daido. Untuk clicker wire-nya itu lumayan kuat. Dan juga jangan takutlah kalau patah. Untuk clicker wire-nya ini dia sudah ada spare part penggantinya bro. Spare part cadangannya pada pembeliannya bro. Nah kemudian kita akan buka di bagian rotornya lagi. Kita lanjut. Ini dari tadi handphone saya bunyi terus. Siapa yang WA ini? Wih, ternyata si Om Arsaf bro. Om Arsaf itu Asraf maksud saya. Om Asraf itu kameramennya Om Dudit. Om Dudit Widodo mau minta Baratus katanya. Siapa yang mau kasih Baratus sama Om Asraf? Ada yang mau kasih nggak? Oke, lanjut ya. Di sini dia untuk baut dia udah menggunakan baut dengan bahan model baut bintang bro. Dan untuk mata obeng yang digunakan itu saya gunakan yang T6 sini. Kadang teman-teman banyak sekali yang nanya untuk obeng. Nah, di sini akan langsung kita buka. Ya, di sini untuk bagian bell assembly. Oh, campuran bro. Ini T6 dan juga ada T7 ini pasti bro. Di bagian rotornya ini dia menggunakan T7 bro.
Oke. Iya. Oke. Nah, jadi di sini untuk spring guide bahan metal, bro. Pernya per keong, bukan per tendang. Mantap. Oke, untuk land roller dia menggunakan bahan brass. Dan di dalamnya ini udah ada satu buah ball bearing untuk land rollernya ini, supportnya. Nah, ini ball bearingnya. Dan untuk ball bearing pada bagian land rollernya ini dia memiliki ukuran di 5 dikali 8 kali 2,5, bro. 582,5. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada bagian cover one way. Dia menggunakan masih baut screw plus. Cover terbuka. Hati-hati pernya, bro. Kalau buka yang ada switch one way-nya ini, hati-hati sama pernya. Tuh, untuk bodinya dia balik menggunakan ukuran T6 lagi nih, bro. Jadi T7 itu cuman ada pada bagian rotornya aja ya. Oke, udah terbuka. Dan untuk kondisi grease di bagian dalam, kondisi grease-nya udah cukup banyak sih. Cuman dia masih menggunakan grease putih. Kalau saya sih lebih suka ya grease yang berwarna biru, bro. Karena grease putih ini dia kesannya lebih kental. Ya lebih cair maksud saya, lebih cair. Jadi pada saat awal pembelian itu kalian nggak usah perlu repot-repot lagi buka untuk mere-grease. Karena ini udah cukup banyak untuk grease-nya, bro. Bagian one way sistemnya. Ini one way system mesti hati-hati ya pernya, bro, hilang nanti. Oke, sudah terbuka. Yap. Nah, ini untuk one way system ada beberapa part ya. Ada ball bearing, ada ini, ada satu washer babysitter. Kemudian ada one way sistemnya, one way dan one way clutch, dan di bagian paling bawahnya ini ada satu buah ball bearing lagi, bro. Jadi ada 2 ball bearing dan ada satu pinion gear. Nah, kemudian ini yang bagian dalamnya. Oke, akan saya coba bongkar dulu semuanya dan kita teliti satu persatu untuk spare partnya, bro. Oke, bro, jadi untuk si Daido 200 udah dalam keadaan terpecah belah semua, mamen. Dan di sini akan kita ulas satu persatu untuk spare partnya ini. Pertama-tama pada bagian body untuk rearnya ini dia menggunakan bahan terbaru dari Daido, yaitu RPC2 atau Return Power Carbon 2, yang dimana dari Daido itu mengklaim bahwa untuk bahan karbon grafitnya ini lebih kuat jika dibandingkan dengan karbon grafit mereka sebelumnya, itu lebih kuat di sekitar 20%. Dan ada banyak banget teman-teman yang bertanya tentang masalah ini nih. Ini tulisannya RPG2 atau Return Power Graphite 2. Ini saya sudah konfirmasikan ke pihak Daido bahwa untuk body trimnya ini ada kesalahan cetak sih, bukan RPG2 harusnya. Harusnya itu RPC2. Ya, harap maklum lah, bro. Nah, kemudian pada bagian rotor di sini juga dia menggunakan bahan RPC2, bro, atau Return Power Carbon 2, dan di sini untuk karbon rotornya ini udah terasa sangat kaku banget, bro. Udah maksimal banget kakunya untuk sebuah bahan non metal, nggak usah dipertanyakan lagi. Nah, kemudian di bagian main shaft, nah ini untuk main shaftnya, bro. Main shaftnya ini memiliki ukuran yang cukup tebal diameternya. Nah, di sini kalau saya ukur untuk main shaftnya ini dia memiliki panjang di sekitar hampir 11 cm, bro, 108 mm. Kemudian untuk diameternya itu ada di 4 mm. Nah, kemudian pada bagian pinion gear, nah di sini dia menggunakan bahan brass seperti pinion gear pada umumnya, bro. Dan untuk pinion gearnya ini kalau saya ukur itu ukurannya panjangnya itu ada di 42 mm. Untuk diameternya itu ada di 7 mm. Untuk tebal giginya itu ada di 1,1 mm, bro. Dan kemudian untuk pinion gearnya ini dia disupport dengan 2 buah ball bearing di sini. Dan untuk ball bearing yang digunakan pada rel ini menggunakan full ball bearing dengan tipe shield ball bearing. Dan di sini untuk ball bearingnya juga akan kita ukur ya. Untuk ukuran ball bearingnya itu dia menggunakan ball bearing ukuran 7 kali 14 kali 5, 7 14 5. Kemudian yang satunya ini pasti sama juga lah, 7 kali 14 juga. Oh maaf,
7 kali 13 bro, 7 kali 13 kali 3,5, 7 13 3,5, lebih sedikit lebih kecil ya untuk outer diameternya, karena dia ada dudukan lagi di bagian dasarnya sini. Nah kemudian di bagian one way system, nah untuk one way nya dia menggunakan tipe yang kayak gini bro. Ini one way nya terlihat cukup besar, dan kemudian untuk one way nya ini kalau saya ukurannya itu diameternya dia ada di 16,9, di 17 mm lah. Untuk housingnya dia ada di 6,8 mm. Dan di bagian dalam one way-nya ini terdapat 6 buah roller bearing seperti umumnya. Nah kemudian kita lanjut ke bagian drive gear. Untuk drive gearnya ini dia menggunakan bahan asnya ini stainless steel. Bahan gearnya dia menggunakan bahan zinc, dan di sini ada markingan sih. Ada tulisan seri untuk gearnya. Tapi nggak usah kita bacain lah ya. Nggak ngerti juga saya. Kemudian untuk gearnya ini, drive gearnya ini dia memiliki ukuran panjang as itu ada di 25 mm, diameter di sebelah kanan itu ada di 7 mm, diameter sebelah kiri ada di 8 mm, sebelah kanan ini berapa ya, 7, iya 7, beda 1 mili bro, ini 8. Dan kemudian untuk drive gearnya, untuk gigi payungnya dia ada di 27,5 mm, ketebalan gigi 1,8. Untuk idle-nya itu ada di 11 mm bro. Untuk tebal giginya ini ada di sekitar 1,7 mm. Nah kemudian kita lanjut ke bagian oscillating gear. Nah untuk oscillating gearnya juga dia menggunakan bahan zinc di sini. Nah untuk oscillating gearnya ini untuk diameternya cukup besar, itu ada di 21,5 mm. Untuk tebalnya itu ada di 2,5 mm. Nah oscillating gearnya ini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support, dan saya nggak bisa hitung untuk ball bearing supportnya itu, dia lengket di situ bro. Saya nggak mau cabut, takutnya nanti kalau saya cabut paksa itu akan terjadi sesuatu pada ball bearingnya. Jadi mendingan tidak usah kita cabut aja, kita biarkan saja dia ada pada tempatnya. Dan tadi untuk drive gearnya saya lupa hitung bro. Nah ini untuk yang sebelah kanan, drive gear sebelah kanan itu dia memiliki ukuran di 7 kali 11 kali 3 bro, 7 11 3. Ini yang sebelah kanan, dan kemudian yang sebelah kirinya yang memiliki ukuran di 8 kali 14 8 14 4 bro. Oke, kita balik ke oscillating gear tadi. Jadi oscillating gearnya ini dia duduk dengan ditopang oleh satu buah ball bearing support. Kemudian untuk oscillating gearnya ini juga dia udah diamankan dengan satu buah skrup. Mana skrupnya itu? Nah ini skrupnya bro. Jadi untuk oscillating gearnya pastinya dia udah akan bergerak selalu pada tempatnya bro. Dia nggak akan kemana-mana karena dia udah diamankan dengan satu buah skrup di sini. Nah kayak gini bro. Nah jadi dia selalu berada pada posisinya. Dan kemudian untuk oscillating slider, nah ini bro, juga pakai bahan zinc. Kemudian untuk oscillating slidernya ini dia bergerak dengan ditopang oleh satu buah slider shaft, dan slider shaftnya ini dia pakai model kayak gini bro. Jadi dia langsung dijebolin dari atas, langsung masuk ke bagian, nah kayak gini. Untuk slider shaftnya di atas satu aja, di bagian bawah dia tidak pakai slider shaft. Sebenarnya sih untuk sudah di ukuran 4000 ke atas, lebih baik itu untuk pengamannya itu harusnya dia menggunakan 2 ya, lebih baik bro. Nah jadi satu di bawah satu di atas itu akan lebih baik, tapi ya it's okay lah karena udah dibikin ya, aman-aman aja. Dan di sini untuk sistem persambungan antara oscillating slider dan juga main shaftnya ini sangat mantap banget bro. Jadi di sini untuk main shaftnya itu akan masuk dalam sekali. Nah ini dalam banget bro, sampai ke sini. Baru dia akan dikunci di bagian sini bro. Jadi untuk dudukannya ini sangat padat banget pada saat untuk main shaftnya ini udah terkunci. Jadi untuk sistem osilasinya itu akan bergerak dengan sangat sempurna banget pada saat main shaftnya ini terkunci pada bagian oscillating slidernya ini bro. Nah kemudian untuk jumlah ball bearing bro. Yang pertama di sini ada pada bagian spool support 1,
Kemudian pada bagian one way system ada 2 bro, udah 3 ya. Kemudian di handle, di knopnya tadi ada 1, 4 bro. Kiri dan kanan drive gear 5 dan 6. Kemudian yang ke-7 ada pada bagian oscillating gear. Dan plus satunya itu ada pada bagian ini bro, one way system. Udah bener banget untuk jumlah ball bearing 7 plus 1. Kemudian kita lanjut ke bagian cek reaksi magnet. Untuk reaksi magnet sih yang pasti itu ada pada bagian sini. Seluruh ball bearing wajar. Kemudian selain daripada itu, ini bereaksi lemah. Kita cek asnya aman. Kemudian di bagian sini aman. Nah ini aman bro. Key washernya udah menggunakan bahan stainless steel. Nah kemudian pada one way cover, nah ini juga aman one way covernya bro. Kemudian di bagian ini clicker wire-nya atau dudukan platnya ini kita cek ya. Oh ternyata pada bagian clicker wire-nya bro, dudukan platnya aman. Nah kemudian untuk baut-baut, ini skrup, main shaft aman. Washer, ini washer masih bereaksi keras bro. One way system dan one way clutch juga pasti masih bereaksi keras. Kurang lebih seperti itu sih. Baut-baut aman semua nih, nggak ada yang bereaksi keras, ada magnet. Oh ini baut apa ini ya? Baut pengaman ini kali, baut pengaman rotor nutnya masih bereaksi keras, ada magnet bro. Kurang lebih seperti itu sih. Yang lain sudah aman semua dari reaksi magnet, udah top semualah. Oke, jadi sekarang akan saya rakit kembali untuk railnya ini. Oh ya, tambahan untuk reaksi magnet ini pada bagian pair spring guide bro. Spring guide-nya sih udah tidak bereaksi keras terhadap magnet. Dan kemudian pada bagian bell automaticnya ini juga masih bereaksi keras terhadap magnet bro. Tambahan 2 part lagi ya. Oke bro, jadi untuk si Daido 200 ini udah dalam keadaan terpasang kembali, dan tadi sudah kita cek untuk spare part yang menyusun bagian dalam si Daido 200 ini di range harga 400.000 itu udah no complain lagi lah, udah masuk di kelas sesuai, wajar dan worth it bro. Dan untuk si Daido 200 ini sih kemarin juga udah saya sempat untuk lakukan test field, cuman belum ada kontennya bro. Yang saya test field kemarin di ukuran 1000 untuk casting. Itu semua pemakaian nyaman, enak. Kemudian untuk long case-nya pun dapat bro, asik lah pokoknya. Cuman untuk si Daido 200 ini tadi dari pembongkaran dan kemarin dari pemakaian saya ada temukan 2 hal. Yang pertama yaitu untuk ball bearing pada bagian bawah pinion gearnya ini, untuk dudukan ball bearingnya itu terlihat terlalu besar bro. Jadi dari fungsional untuk ball bearingnya ini hanya berfungsi sebagai spacer aja. Dan untuk kelancaran dia tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya karena dia tidak mempunyai dudukan yang pas pada bagian kiri dan kanannya ini bro. Jadi walaupun dia berputar, untuk ball bearingnya ini hanya akan ngikut aja sih di bagian putarannya ini. Jadi dia tidak akan menopang sebagai kekuatan dan sebagai penambah tingkat lancar untuk berputarnya si pinion gear ini. Jadi satu-satunya ball bearing yang berfungsi sebagai penopang untuk kekuatan dan tingkat kelancaran si pinion gearnya ini hanya ada pada bagian ball bearing pertamanya ini. Untuk ball bearing kedua itu hanya berfungsi sebagai spacer aja. Tapi overall sih nggak masalah bro, karena banyak juga sih reel lain yang menggunakan satu ball bearing saja di bagian one way systemnya dan tidak terjadi kendala ataupun masalah. Oke aja. Dan sedikit saran sih buat teman-teman semua mungkin yang menggunakan terutama yang ukuran 1000 ya bro. Kalau kalian menggunakan PE kecil jangan terlalu penuh untuk merisi spool, karena pada saat spoolnya ini penuh, di bagian mainline-nya ini dia bersentuhan dengan bagian bell arm-nya bro. Nah itu bro. Nah itu bro, dia agak bersentuhan dengan bell arm, jadi mungkin dalam kondisi penuh kalian bisa kurangi untuk mainline-nya ini di sekitar 10-20 meter. Saya rasa itu udah aman, dan juga sekalian nanti kalian cek di bagian bell arm-nya ini, di bagian bodinya itu apakah ada sudut-sudut tajam. Kalau ada kalian bisa amplas, pakai amplas halus bro, biar aman ya di bagian mainline kita ya. Dan yang lainnya saya rasa udah nggak ada masalah lagi lah, udah sangat oke banget sih. Dan menurut saya ini masih bisa dijadikan salah satu rekomendasi lah buat teman-teman semua yang lagi cari sebuah reel di range harga 400.000 yang memiliki desain yang
no neko-neko, sangat simple, sangat elegan, sangat keren, dan sangat gahar. Ini bisa jadi salah satu buat rekomendasi buat teman-teman semua. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silakan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.